Dalam UUD 1945, Indonesia sendiri memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional, maka Indonesia harus memiliki peran yang aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, tujuan pembahasan pada kali ini adalah untuk kita sama-sama dapat memahami serta mengetahui politik luar negeri dan mengetahui bagaimana sih peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Hubungan internasional adalah hubungan atau interaksi antara negara, organisasi, maupun individu di tingkat global untuk mencapai kepentingan bersama serta menjaga stabilitas perdamaian dunia. Nah, untuk hubungan internasional sendiri itu terbagi menjadi dua ruang lingkup utamanya, yaitu ada bidang publik, kemudian ada bidang privat. Nah, apa sih kira-kira yang membedakan keduanya? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, pada bidang publik itu ada apa-apa aja sih? Jadi contohnya itu ada penyelesaian konflik antar negara, kemudian ada keamanan, dan diplomasi, serta hukum internasional. Nah, sementara pada bidang publik itu contohnya ada ekonomi dan perdagangan internasional, kemudian ada perkembangan ilmu dan teknologi, serta mengangkat isu kemanusiaan serta lingkungan. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu nih. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa hubungan internasional itu bukan cuma melibatkan pihak kepemerintahan, tetapi juga melibatkan seluruh pihak lainnya untuk menunjang perdamaian antar negara. Kemudian kita masuk pada pembahasan politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, landasan politik luar negeri ini sendiri terdiri dari 3 hal utama. Yang pertama ada Pancasila, kemudian ada UUD 1945, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Nah, Pancasila di sini merupakan dasar negara yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hubungan internasional. Kemudian pada UUD 1945 ini merupakan landasan konstitusional yang menjadi sumber dasar hukum bagi pelaksana politik luar negeri. Sementara pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ini merupakan landasan operasional yang mengatur secara terperinci bagi pelaksana politik luar negeri. Nah, dengan demikian teman-teman, kita dapat tahu bahwa politik luar negeri ini merupakan berdasarkan pedoman yang jelas, baik dari segi nilai, terus hukum, kemudian bagi pelaksanaannya. Teman-teman, tahukah kalian kita ada filosofi politik luar negeri Indonesia, yaitu mendayung antara dua karang. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948 di depan BPKNIP. Jadi inti dari filosofi ini terbagi menjadi dua konsep, yaitu kebebasan dan juga aktif. Jadi bebas artinya Indonesia tidak memihak blok kekuatan manapun, baik barat maupun timur. Kita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan jalan politik sendiri sesuai kepentingan nasional tanpa tekanan eksternal. Sedangkan aktif, kita tidak hanya diam atau netral secara pasif. Sebaliknya, Indonesia berkomitmen aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa lain sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, urgensi hubungan internasional bagi Indonesia. Hubungan internasional sangat penting bagi Indonesia karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Melalui hubungan internasional ini, Indonesia dapat menjaga keamanan, meningkatkan ekonomi, serta menjalin kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang. Selain itu, Indonesia juga menerapkan politik luar negeri bebas aktif untuk berperan dalam menciptakan perdamaian dunia, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September pada tahun 1950.
Meskipun Indonesia sempat keluar dari anggota PBB pada tahun 1965, Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1966 dan tetap aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Kontingen ini telah bertugas di berbagai negara seperti Mesir, Kongo, Vietnam, Bosnia, Lebanon, dan Sudan. Melalui peran ini, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas global. Peran Indonesia di PBB terlihat dari keikutsertaannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan serta aktif dalam diplomasi kemanusiaan. Salah satu kontribusi utamanya adalah melalui kontingen Garuda, yaitu pasukan perdamaian yang telah dikirim sejak tahun 1957 ke berbagai wilayah konflik. Tugasnya untuk misi perdamaian seperti menjaga keamanan, membantu korban konflik, dan memastikan situasi tetap stabil di bawah PBB. Inilah 3 strategis Indonesia di kawasan ASEAN. 1. Fondasi sejarah. Indonesia merupakan pendiri ASEAN pada tahun 1967 pada Deklarasi Bangkok. 2. Stabilitas dan keamanan. Menjaga perdamaian kawasan agar bebas dari campur tangan dunia asing. 3. ASEAN Centrality. Menjadi penggerak ekonomi dan penengah persaingan kekuatan besar dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan Indonesia dalam gerakan non-blok. Jadi gerakan non-blok tersebut adalah kerjasama antar negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur pada saat terjadi perang dingin. Dan Indonesia mempunyai peran penting sebagai salah satu pelopor dalam gerakan tersebut. Akar dari kepemimpinan Indonesia dalam gerakan non-blok tersebut adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi ini mempertemukan negara-negara Asia Afrika yang sebagian besar baru merdeka. Dan dari sinilah muncul yang disebut sebagai semangat Bandung, yaitu semangat untuk bersatu, tidak bergantung pada negara besar, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Salah satu hasil utama dari Konferensi Asia Afrika adalah Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung mempunyai 10 prinsip dasar hubungan internasional. 3 diantaranya adalah menjunjung tinggi kedaulatan negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar lahirnya gerakan non-blok pada tahun 1961. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan sikap tegas terhadap anti-kolonialisme. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan, mendukung kemerdekaan negara lain, serta menentang imperialisme dan dominasi kekuatan besar. Hal inilah yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berpihak pada keadilan global. Selanjutnya, Indonesia juga mendorong solidaritas global, khususnya antara negara berkembang. Bentuknya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kerjasama antar negara sehingga membentuk kekuatan bersama. Selanjutnya kita akan membahas peran sentral Indonesia. Indonesia diposisikan sebagai jembatan untuk kepentingan negara-negara berkembang. Hal ini dicapai melalui aksi nyata dan diplomasi strategis untuk memastikan suara negara berkembang tetap relevan di kancah internasional. 3 pilar utama peran sentral Indonesia adalah South-South Cooperation atau kerjasama selatan-selatan, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pertukaran teknis dan sumber daya antar negara berkembang. Penengah konflik, menjaga netralitas gerakan non-blok sebagai penyeimbang kekuatan dunia. Dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan, memperjuangkan hak pembangunan yang adil bagi negara-negara yang ada di belahan bumi selatan.